warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria SSI. Saya mengajar mata pelajaran biologi di SMA Islam Terpadu Raudatul Ulum Desa Saka 3, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2023, Program Studi Pendidikan Biologi di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha dengan nomor peserta 2015-0294-0239 dengan NIM 2274810002. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Islam Terpadu Raudatul Ulum. Berikut video praktik pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bertemu kembali di kelasnya dalam pembelajaran biologi. Oke, kelasnya sudah dipiketin atau belum? Ketua kelas gimana? Sudah rapi. Sudah rapi ya? Sudah siap berarti untuk belajar hari ini? Siap. Oke. Kayaknya ada yang tidak hadir ya? Ada ya? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Sakila sakit Umi. Sakila sakit. Sakit apa Sakila? Demam. Sakila sakit demam. Oke. Ada lagi? Tidak ada. Ya, jadi cuma Sakila yang tidak hadir hari ini. Ya, semoga Sakila yang tidak hadir bisa Allah beri kesembuhan ya. Amin. Amin. Ya, dan semoga kalian yang sudah semangat hadir di sini tambah semangat lagi ya, dan juga sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa ya, supaya berkah pertemuan kita hari ini. Kita berdoa dulu. Minta tolong besok yang bisa pimpin doa. Ya, silakan. Doa mulai. Allahumma salla illa ma ja'altahu salla wa ma taj'alu wala illa 'ala al-ghaib. Alhamdulillah, terima kasih Nasya sudah memimpin doa kita hari ini. Sudah siap pembelajaran hari ini belum? Insya Allah. Sudah semangat ya kita pagi-pagi? Semangat. Baik. Masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Sistem ekspresi. Sistem ekspresi. Lalu sistem ekspresi ya. Kita hari ini melanjutkan kembali ya berarti ya. Jadi sebelumnya kita sudah bahas tentang sistem ekspresi, berarti kalau ditanya atau ada nggak yang masih ingat gitu ya, apa yang disebut sebagai sistem ekspresi? Ada yang bisa misalnya apa itu sistem ekspresi? Ya tadi boleh. Sistem ekspresi itu adalah pengeluaran hasil sisa metabolisme. Pengeluaran hasil sisa metabolisme. Oke, benar? Dikupas lagi. Masih ingat ya? Berarti yang lain juga insya Allah masih ingat apa yang sudah kita pelajari tentang sistem ekspresi di pertemuan sebelumnya. Oke, lanjutkan ya. Baik ya. Jadi di pertemuan sebelumnya berarti kita sudah bahas tentang, ingat ini masih ada yang ingat tentang bahasan kita sebelumnya, ada 4 organ ya berarti yang berhubungan sama sistem ekspresi. Ada ginjal, ada kulit yang mengeluarkan keringat, ada hati yang mengeluarkan dan paru-paru mengeluarkan Oke ya, masih ingat ya berarti ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ya, bisa dilihat di depan ya. Jadi ada potongan ayat Al-Quran yang berbunyi sudah mengerti. Kalau ini mau seperti itu. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwasanya sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Gambarnya gambar apa? Gambar
baik. Dan terakhir kita belajar. Ya. Oke, ya itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, sudah tahu tujuannya, ya. Kemudian materinya sudah tahu. Nah, kita lihat ternyata ada manfaatnya insya Allah yang akan kita dapatkan dalam pembelajaran ini, yaitu kita dapat menganalisis ternyata kita ketahui ini, oh kita sudah tahu ternyata urin itu proses pembentukannya seperti ini ya, dan juga ada kelainannya ya ternyata. Jadi kita tahu prosesnya, kelainannya, dan terakhir tentang morfologi. Nah, selanjutnya adapun materi pembelajarannya di sini ada beberapa poin. Yang pertama tentang sistem urinaria, ya, tentang sistem urinaria atau sistem proses pembentukan urin. Selanjutnya tentang kelainan atau gangguan yang ada pada ginjal, dan terakhir teknologi yang nanti berhubungan dengan sistem ekspresi. Lanjut kita next. Nah, sebelum kita masuk ya, seperti biasa kita periksa dulu. Silahkan dibuka laptopnya, silahkan masuk ke laman PBT ya. Silahkan masuk ke laman PBT-nya di sana. Sudah dimasukkan ke, sudah ada laman ya, sudah ada laman yang dia masuk ujian. Silahkan. Sudah ada yang bisa masuk. Jadi hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran, insya Allah kalau sudah masuk ke pembelajaran nantinya bertambah lagi wawasan atau pemahaman tentang materi pembelajaran hari ini. Oke, nggak apa-apa ya? Oke, tetap semangat ya? Oke, semangat. Kita lanjutkan kembali. Oke, selanjutnya ya, karena kita sudah mulai mau diskusi nih, ya. Silakan kita bentuk kelompok ya. Kalian bentuk kelompoknya masing-masing. Ya, itu gambar apa? Ini kan sebenarnya salah satu organ ekspresi ya, yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau lihat di situ gambar apa ini? Ginjal. Ya, gimana? Gambar ginjal normal dan tidak normal. Gambar ginjal normal dan tidak normal. Oke ya. Jadi itu penyebab ya perbedaan antara kedua gambar ginjal tersebut. Ya, itu yang akan kita bahas dari gambar tersebut ya. Selanjutnya ada video yang bisa dilanjutkan untuk menambah masalah kita yang tadi. Kita akan belajar tentang cara kerja ginjal. Nah, ginjal pada manusia itu ada dua. Ya, ada yang sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, ginjal ini adalah organ vital pada tubuh manusia. Ginjal fungsinya untuk menyaring darah. Jadi biar darah kita itu bagus,
itu disaring oleh ginjal. Nah, nanti ada pembuluh darah yang masuk ke dalam ginjal. Jadi, dalam satu medula itu terdapat banyak sekali nefron. Nah, struktur dari nefron ada kapsul Bowman, tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus. Kita lihat pertama mekanisme. Ini adalah kapsul Bowman. Nah, di dalam kapsul Bowman itu terdapat glomerulus. Jadi yang namanya filtrasi atau penyaringan. Darah disaring. Hasilnya adalah urin primer. Nah, urin primer ini masih mengandung zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya seperti glukosa, asam amino, asam lemak, vitamin, mineral. Jadi urin primer ini itu disimpan sementara di dalam kapsul Bowman. Jadi hasil penyaringannya itu darah yang sudah bersih. Urin primer akan dibawa ke tubulus proksimal dan lengkung Henle. Di tubulus proksimal dan lengkung Henle itu terjadi yang namanya reabsorpsi. Reabsorpsi adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya seperti glukosa, asam amino, asam lemak, air, vitamin, dan mineral itu diserap lagi. Nah, kemana diserapnya? Diserap ke dalam pembuluh darah sehingga menghasilkan urin sekunder. Nah, urin sekunder akan dibawa ke tubulus distal. Nah, ini dia nih tubulus distal. Nah, di dalam tubulus distal terjadi yang namanya augmentasi. Augmentasi adalah penambahan zat sisa yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Jadi, zat-zat yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh, dia harus dikeluarkan. Nah, ini selanjutnya ke tubulus collectivus. Nah, kemudian tengah-tengah ginjal ini itu ada namanya pelvis. Nah, jadi urin sesungguhnya ke pelvis, selanjutnya ke ureter, dan ke kantung kemih. Nah, di kantung kemih ini ditampung sementara sebelum dikeluarkan keluar tubuh. Baiklah, jadi tadi sudah mengamati gambar dan juga video. Selanjutnya di sini silakan kalian kerjakan per kelompok ya, diskusi. Ini ada link LKPD-nya, bisa kalian lihat di Google Classroom yang sudah Umi sematkan. Itu kodenya ya, silakan buka kodenya di Google Classroom. Di sana ada link LKPD, silakan dapat dibuka dulu. Di Google Classroom kodenya sudah ada yang masuk belum? Link LKPD di deskripsi yang di atas ya. Sudah ada yang masuk? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah ada. 3 ya, di sana ada sudah ada lembar kerja kalian di sana ya, urutannya sudah ada lengkap di situ langkah-langkahnya, silakan kalian lihat dulu ya untuk lembar LKPD-nya yang akan kalian kerjakan ya. Yang pertama itu ada kalian rumuskan 3 rumusan masalahnya ya, kalian rumuskan dari gambar atau video. Kemudian setelah menentukan rumusan masalah, kalian tentukan juga hipotesisnya ya, hipotesis dari rumusan masalah yang kalian buat. Selanjutnya tahu
mulai dibuat ya. Ya ini ya, ini sudah dapat temanya, sudah menentukan solusinya belum? Ya, sudah. Jadi ada poin-poinnya ya. Kita lihat dari atasnya. Apa ini? Oh, dalam judulnya begitu. Kelainan pada sistem ekspresi. Jadi dibahas apa saja kelainan yang ada pada sistem ekspresi, ya. Kalau mengarah ke rumusannya tadi, berarti dia berhubungan sama yang ginjalnya ya, berarti ya, supaya terlihat perbedaan yang apa tadi, jumlah apa ya? Ya, jumlah urin yang mengalami kelainan sama yang normal, ya. Oke? Oke, baik. Silakan kelompok 1 memulai presentasinya, yang lain silakan menyimak dan fokus ya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang proses pembentukan urin yang terdiri dari filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Cara pencegahan dari kelainan-kelainan tersebut yaitu rajin beraktivitas fisik dan berolahraga, menjaga pola makan serta minum air putih yang cukup. Kemudian jika sudah terkena dari kelainan-kelainan tersebut, maka cara untuk penanggulangannya memberikan obat-obatan, melakukan hemodialisis atau cuci darah. Baiklah, selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Saya terjadi pada proses reabsorpsi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Zalma. Apa yang terjadi pada proses reabsorpsi? Pada proses reabsorpsi terjadi penyerapan kembali urin yang berasal dari filtrasi, yaitu urin sekunder, urin primer, kemudian direabsorpsi menjadi urin sekunder yang terjadi pada tumulus distal. Apa ada pernyataan dari jawaban kami? Ya, kalau ada respon lain atau ada yang mau menambahi boleh ya, atau kalau sudah cukup. Nomor 2 cukup kasih. Nomor 4 apakah sudah jelas? Sudah. Ya, silakan. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kami hari ini yaitu proses pembentukan urin yaitu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Dari tahap-tahap tersebut maka munculnya urin yang sering kita keluarkan pada sehari-hari. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kata salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan proses pembentukan urin dan sistem ekspresi pada manusia. Proses singkat pembentukan urin. Secara sederhana, proses pembentukan urin terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama penyaringan atau filtrasi, yang kedua adalah penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan yang terakhir adalah pengumpulan atau augmentasi. Gangguan pada ginjal, yang pertama batu ginjal, nefritis, glukosuria, albuminuria, hematuria, gagal ginjal, dan terakhir diabetes insipidus dan mellitus. Tahukah kamu? 1. Penyakit batu ginjal perlu membatasi asupan fosfat karena dapat mengakibatkan endapan yang memicu terbentuknya batu ginjal. Bayam, batu buah bit, coklat, kacang almond, kacang tanah, dan ubi jalat merupakan makanan yang harus dihindari oleh penderita batu ginjal. 2. Manusia normal mengeluarkan urin sebanyak 2 liter per hari
oleh adanya molekul albumin dan protein lain dalam urin. Penyebabnya karena adanya kerusakan pada alat filtrasi. 4. Selanjutnya, dengan berkembangnya zaman, teknologi itu berkaitan penting dengan proses kesehatan. Kami di sini memaparkan teknologi untuk mengobati gangguan pada sistem ekspresi. Ada banyak, salah satunya adalah ESWL, Extracorporeal Shock Electrophysiology, atau ureteroskopi, dengan memasukkan alat melalui kemaluan dan ditelusuri terus hingga menemui batu lalu dihancurkan. Lalu ada bedah terbuka dengan membuka langsung, dan PCNL dengan membuat sayakan yang lebih kecil dibanding bedah terbuka dengan alat yang disebut mikroskop. Lalu ada omnipotent 5, synthesis, and Nexcom, dan glucometer. Upaya mencegah kelainan pada sistem ekspresi. 1. Perbanyak minum air putih. 2. Atur pola makan. 3. Jaga berat badan ideal Anda. 4. Berhenti merokok dan stop minuman beralkohol. 6. Rutin olahraga. 7. Hindari mengonsumsi obat-obatan yang dijual secara bebas, misalnya obat penghilang rasa sakit tanpa saran dokter. Kami mempunyai slogan, yaitu semangatmu untuk sehat harus lebih besar daripada semangatmu untuk mendapatkan sedian. Ya, baikkan. Baiklah, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk kelompok 1, 3, dan 4 untuk memberikan pertanyaan. Silakan kepada Fadila dari kelompok 1. Berkenaan dengan teknologi, seberapa efektif presentasinya penyembuhan dengan teknologi ESWL? Apa itu metode ESWL? Sekian. Terima kasih atas pertanyaannya. Akan tampung dulu. Selanjutnya silakan. Wakilan kelompok. Tadi pada presentasi kalian dijelaskan tentang penyakit albuminuria. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi penyakit tersebut? Jawaban untuk pertanyaan dari Fadila, berdasarkan penelitian, berapa persen keberhasilan ESWL akan keberhasilan dengan menggunakan teknologi ini berkisar 98% untuk penyakit batu ginjal berukuran hingga 1 cm. Ya, sudah selesai semua presentasi yang masing-masing kelompok ya. Luar biasa semua responnya ya, presentasinya juga dengan berbagai macam solusi ya yang ditawarkan oleh masing-masing kelompok. Bagaimana caranya untuk mengenali ekspresi terutama ginjal dan juga cara penanggulangan atau upaya bagaimana mengatasi kelainan atau penyakit yang diderita pada ginjal, itu salah satu sistem ekspresi. Mungkin ada beberapa kelompok atau perwakilan satu kelompok yang nanti akan menanggapi kira-kira dan hasil dari presentasi teman-temannya tadi. Ada yang mau menanggapi hasil presentasi? Oke, Nasma silakan. Untuk seluruh kelompok, Ya. penyampaian presentasinya sudah jelas dan mengerti. Terus kalau untuk infografiknya tadi sudah banyak sekali variasi dan juga menarik. Jadi ada rata-rata bagus ya Nasma ya. Terima kasih Nasma ya. Terus kalau untuk infografiknya tadi sudah banyak sekali variasi dan juga menarik. Jadi ada rata-rata bagus ya Nasma ya. Terima kasih Nasma ya. Ya itu tadi penilaian dari temannya ya, wakilan atas presentasi yang sudah kalian sampaikan. Oke, selanjutnya ya, jadi luar biasa semua presentasi yang kalian sampaikan tadi ya, sudah sangat jelas sekali. Nah, gimana setelah kalian mendapatkan solusi ya, setelah pembelajaran ini, sekarang Umi mau menanyakan kesimpulan tentang materi pembelajaran kita hari ini. Ya, ayo siapa yang mau menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Ayo, siapa? Oke, lagi ya, silakan. Kesimpulan pelajaran hari ini yang bisa kita dapat, kita hanya mengetahui bahwasanya proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahap. Pertama filtrasi, yaitu penyaringan. Kedua filtrasi, yaitu penyerapan kembali. Kemudian yang tahap ketiga augmentasi, yaitu pengumpulan. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan buat Nes ya. Nah, jadi bagus ya kesimpulan
ada pada ginjal. Contohnya ada penyakit batu ginjal, albuminuria, diabetes mellitus dan diabetes insipidus serta gagal ginjal. Dan upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegahnya dengan cara menjaga pola makan, banyak minum air putih, istirahat yang cukup, serta menerapkan hidup sehat. Ya, luar biasa, tepuk tangan. Selanjutnya di sini, jadi dalam pembelajaran kali ini ya, di sini kita sudah mempelajari bagaimana proses pembentukan urin, jadi dari sistem urinaria, jadi mulai dari tahapan awal tadi dari filtrasi, ya, kemudian ada reabsorpsi, penyaringan kembali, kemudian yang terakhir ada sudah terbayang kira-kira penyaringan itu seperti apa? Mungkin kayak bisa diibaratkan seperti saringan kelapa ya, saringan kelapa gitu ya. Yang mau disaring itu apa? Yang tersisa adalah kelapanya ya. Nah, anggaplah itu adalah kerja yang ada dalam ginjal kita, gitu ya. Jadi proses filtrasi itu adalah proses penyaringan dari apa tadi ini ya, yang disaring apa kalau di ginjal? Dari darah disaring ya. Ibaratnya kurang lebih seperti itu ya, jadi seperti saringan. Jadi ada filtrasi, reabsorpsi dan fermentasi ya. Itu sudah semua. Dan terakhir kalian sudah bahas juga tentang kelainan-kelainan dan upaya pencegahan dan juga pengobatan ya. Kita uji coba kembali ya. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, silakan kita coba lagi post testnya ya. Sudah ada yang masuk ya, silakan dikasih waktu kurang lebih 5 menit untuk menyelesaikan soal post testnya. Silakan. Oke, baik, kami cek dulu hasil dari post testnya. Untuk 4 orang yang dapat nilainya 100 di sini, nama-namanya ya ada Aina, ada Naswa, ada Salsa, satu lagi Okita. Ya, wow. Ya, ada sedikit soalnya ya. Oh, kita selamat ya. Naswa, good job ya, Salsa. Oke, terima kasih. Selamat ya. Tentang apa yang sudah dipelajari hari ini, ada yang mau menyampaikan? Oke, Fatia, silakan Fatia. Apa yang sudah dipelajari Fatia hari ini? Hari ini kami mempelajari yang pertama tentang sistem urinaria pada ginjal. Yang kedua itu membahas tentang kelainan pada ginjal. Yang ketiga itu teknologi yang berhubungan dengan ginjal. Terus yang keempat itu upaya pencegahan itu kelainan yang terdapat pada ginjal. Oke, mulai dari gimana proses pembentukannya ya, kelainannya, menanggulangi penyakit dan juga satu lagi teknologi ya. Ya, terima kasih untuk Fatia ya. Give applause buat Fatia. Next yang kedua, ya pelajaran apa yang bisa diambil? Ada yang mau menyampaikan? Oh kita, oke silakan kita. Pelajaran apa yang bisa diambil kita? Silakan. Apa yang bisa diambil hari ini adalah bisa mengetahui pembentukan urin Ya. yang dibagi menjadi 3, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan amputasi, dan mengetahui cara pencegahan dan penanganannya yang dapat direalisasikan. Ya, baik ya, luar biasa ya. Ini kok sudah mata? Intinya ya, yang sudah bisa kita ambil pelajarannya hari ini itu adalah bagaimana cara menjaga organ ekspresi kita, terutama ginjal ya. Mungkin gini ya, seperti alat transportasi misalnya mobil atau motor ya, kan di dalamnya ada onderdil ya. Ya, kalau ada onderdil misalnya kalau mobil atau motor akinya semua rasanya ya, atau rusak, bisa nggak jalan motor mobilnya? Nggak